Sahabat, mari merenung. Untuk apa kita membaca Al-Quran kejar-kejaran, nggak karu-karuan? Tetapi yang didapatkan hanyalah kesombongan, hanyalah keakuan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallahu berkah, berlimpah bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Tema kali ini tentang cara membaca Al-Quran yang menyembuhkan penyakit fisik juga penyakit batin kita. Wih, mantap jiwa. Betapa banyak dari kita membaca Al-Quran mulai kecil sampai dewasa tidak paham cara membaca Al-Quran dengan nyaman. Oke, kebanyakan dari kita membaca Al-Quran cepet-cepetan, membaca Al-Quran banyak-banyakan. Manfaatnya ada nggak? Saya ragu. Vibrasinya bisa jadi nggak ada. Manfaat secara mental juga nggak ada, secara batin juga nggak ada, secara fisik juga nggak ada. Yang ada hanya menambah ego, menambah keakuan diri, menambah kesombongan, ya kan? Karena bacanya kayak tawon yang mendengung, nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut fajiyal basara al tara min tanur. Summa jiyal basara kal tara. Alah, capek. Baca Al-Quran begini, pertama capek, kedua membingungkan, ketiga membuat vibrasinya nggak karu-karuan, energinya nggak jelas ada atau enggak, iya nggak? Energi baik maksudnya. Berikutnya adalah membuat kita semakin terpuruk, semakin galau, semakin baper. Kenapa? Karena kita tertarget harus dapat sekian juz, harus, yang akhirnya membuat kita semakin lelah dan hilang bahagianya. So, bagaimana caranya membaca Al-Quran yang menyembuhkan lahir dan batin? Kita tahu ada namanya terapi vokal toning, ya kan? Nah, terapi vokal toning itu adalah mengucap huruf panjang yang diniatkan untuk menyembuhkan lahir dan batin. Oke? Contoh gampang, menyembuhkan fisik ya maksudnya ya. Kita bicara ada bagian dada di sebelah sini, lalu semuanya ikut bergetar. Nah, ini menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Ada getaran yang menyembuhkan. Berarti darah tinggi bisa, jantung bisa, paru-paru bisa sembuh dengan kita hanya mengucapkan oke? Nah, berikutnya ada huruf I panjang yang dia menyembuhkan vertigo, menyembuhkan pusing, menyembuhkan sakit kepala. Oke? Mantap ya, nyaman ya. Hanya sekedar begini saja. Huruf vokal berikutnya adalah huruf U. Nah, ini mampu menstabilkan atau menyembuhkan penyakit fisik yang ada di pinggul bagian bawah. Anda kurang support, pinggul bagian tengah biasanya sakit kan? Anda menanggung seluruh beban kehidupan. Nah, bagian sini bermasalah. Anda pinggul bagian bawah sakit biasanya mikir masalah duit, ya kan? Bisa jadi kekurangan duit atau kebanyakan duit. Oke? Nah, bisa disembuhkan atau bisa diterapi dengan membaca huruf U yang panjang. Ada getaran yang akan mampu menyembuhkan pinggul kita. Oke? Nah, huruf O apa manfaatnya? Huruf O ini hampir keseluruhan perut, ya kan? Lalu ya bagian perut lah, memberesi pencernaan kita. Ya, akar dari penyakit fisik adalah pencernaan. Kalau kita banyak-banyak terapi huruf O, vokal toning, akan menyembuhkan. Nah, semua dapat dirangkum dengan membaca Al-Quran. Oke? Ini kan menyembuhkan secara fisik.
Menyembuhkan secara batinnya dengan membaca Al-Quran. Iya kan? Membaca Al-Quran yang seperti apa? Yang tartil. Ini tentu kita tidak hanya mendapatkan manfaat dari vokal toning, tetapi banyak sekali manfaatnya. Bagaimana cara bacanya, Mas? Ya, cara bacanya biasa aja. Kita niatkan, yang pertama adalah kita niatkan, duhai Allah, aku izinkan untuk mendapatkan segala kebermanfaatan dari aku membaca Al-Quran ini untuk tubuhku dan untuk jasmani dan rohaniku. Oke, lalu mulai kita membaca. Ingat ya, semua tergantung niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tartil ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Nah, di saat kita membaca dengan tartil, lalu niat menyembuhkan seluruh penyakit fisik yang ada, juga menyembuhkan seluruh penyakit batin yang ada, berupa kebencian, kedengkian, amarah, cemas, takut, khawatir. Ini mampu sekali menyembuhkan. Jelas ada vibrasi yang tercipta, jelas ada getaran yang benar-benar menyacah luka batin yang ada. Oh, mantap nggak? Ya kan? Dan banyak segudang manfaat lainnya jika kita benar-benar membaca Al-Quran dengan niat tulus, dengan niat kedamaian, dengan niat kebahagiaan. Lalu jangan lupa, membaca Al-Quran mengeluarkan energi yang dahsyat luar biasa besar, dan niatkan untuk berbagi energi kebaikan, energi keberlimpahan, energi kedamaian, energi kesejahteraan bagi siapapun juga. Bukankah itu cara cerdas untuk menabung kepada alam semesta? Menabung apa? Menabung energi kebaikan yang dia akan presisi kembali dalam kehidupan kita. Sahabat, mari merenung. Untuk apa kita membaca Al-Quran kejar-kejaran, nggak karu-karuan, tetapi yang didapatkan hanyalah kesombongan, hanyalah keakuan diri. Tetapi jika kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan menikmati, dan dengan segala niat baik, maka itu akan mampu menyembuhkan lahir dan batin kita, juga menyembuhkan seluruh lingkungan yang ada di tempat kita. Mari kita praktekkan, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. I love you all. Namaste.